Ini minyak untuk menaikkan birahi pasangan. Ini minyak kecubung asian atau pengeretan. Kita minta harta bisa, kita minta jabatan bisa. Ini foto dipasang di kepalanya, kemudian diritualkan. Setelah ritualkan baru digantung terbalik, disimpannya seperti ini. Jadi makan digantung seperti ini. Si target itu akan bakalan pusing 7 keliling memikirkan yang pemohon tadi. Dalam Khazanah Mistik Nusantara, ilmu pelet selalu menjadi rujukan. Inilah ilmu kuno yang lestari hingga saat ini. Dan tidak semua praktisi spiritual benar-benar mampu menjalankan ritual pelet, terutama jenis-jenis pelet ekstrim. Salah satu tokoh yang mampu melakukannya adalah Ki Jambrong. Lantas, seperti apa ritualnya? Benarkah pelet Ki Jambrong membutuhkan ritual penguburan media pelet di tanah pemakaman? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sebagai praktisi spiritual, Ki Jambrong atau biasa juga dipanggil Mbah Jambrong memiliki pengalaman panjang dalam urusan pelet memelet. Sejak lama, ia juga dikenal memiliki mantra pelet paling ekstrim. Dua jenis pelet andalannya adalah pelet setan kober dan pelet banaspati. Pelet setan kober 2, setelah potong kedua itu mainnya sih tetap nanti agak ekstrim karena setelah diritualkan baru dikubur di kuburan. Kemudian ada lagi pelet banaspati, itu juga ekstrim, dalam ritualnya juga ekstrim dan aneh juga karena selama ritual kita baca mantranya itu kita harus memegang jari jempol kaki. Kebanyakan sih hampir 100% masalah asmara sih ya, masalah asmara. Cuman kadang kita juga bingung gitu, karena apa? Karena yang datang itu tidak semuanya itu benar-benar pure, dia di hati dia itu niat baik gitu loh. Karena ada dia itu datang tetapi pacarnya itu suami orang. Itu banyak sekali seperti itu. Lalu apa saja syarat untuk mendapatkan pelet yang rekat melekat di hati sasaran? Jadi syarat pertama adalah pelet itu foto. Kemudian syarat kedua adalah ada nama. Syarat ketiga harus kenal. Kalau belum kenal mau pelet ya nggak bisa. Kalau gitu saya bisa melet artis satu. Tapi kalau kita nggak tahu fotonya, nggak tahu namanya, terus mau kirim ke siapa ini peletnya nih gitu. Selain memiliki ilmu pelet, Mbah Jambrong juga membuat berbagai minyak berkhasiat. Salah satu yang paling dicari adalah minyak khusus agar hubungan suami istri menjadi sangat bergairah. Ini minyak untuk menaikkan birahi pasangan. Bisa untuk targetnya bisa perempuan, bisa laki-laki. Lah banyak kan dulu ini saya jual. Setelah saya bertemu seorang guru yang sekarang jadi panutan saya, itu Kang Kusuma Said namanya itu ya. Kang Kusuma Said, guru saya itu jangan berjual yang begitu-gituan. Kalau misalnya ada pasangan rumah tangga, jadi ada pasangan rumah tangga dia bermasalah, istrinya mungkin susah atau suaminya, nanti saya kasih minyak ini. Kalau ini minyaknya ini terbuat dari minyak misik, ada 3 macam. Kemudian saya tambahkan lagi untuk minyak yang modern, bubble gum. Jadi ini kalau dioleskan tidak berasa itu minyak misik atau minyak pelet gitu ya.
Jadi cara menggunanya itu dioleskan di tengkuknya. Kemudian ada mantranya. Nah itu lihat reaksinya di matanya atau cakratnya dilihatin, nanti dia akan berubah. Ini ada lagi saya bikin minyak pengelarai satu usaha warung. Nah ini saya juga sama, ini terbuat dari minyak kelapa, terus ada dari minyak kelapa terbuatnya nih ya. Terus kemudian ada daun sirih dengan jumlah tertentu, kemudian minyak misik. Nah setelah nanti ini selesai pembuatannya, terus andaikan nanti ada yang pengen memakainya, itu saya kemas dalam botol kecil, tapi saya tambahin lagi dengan berupa butiran emas untuk penglarisnya. Terus ada lagi ini, nah ini yang paling laku minyak ini. Ini minyak kecubung asian atau pengeretan. Pengeretan itu artinya kita minta apa? Minta harta bisa, kita minta jabatan bisa. Nah ini sama, ini saya namakan mani gendruwo, terus ada lagi gendruwo juga ada. Lah ini untuk pelet. Jadi ini suatu nama ilmunya. Nama ilmunya itu mani gendruwo atau gendruwo. Tapi benarkah untuk pelet ekstrim Ki Jamrong butuh darah ayam? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sejumlah fase harus dilewati Mbah Jamrong untuk menyiapkan pelet tingkat ekstrim. Misalnya saja darah ayam. Kemudian setelah semua ubur rampe alias persyaratan lengkap, Ki Jamrong akan masuk ke Sanggar Pamujan yang merupakan tempat khusus untuk melakukan ritual-ritual tertentu. Dan ini adalah kamar ritual saya di sini. Jadi saya kalau ritual ada di kamar ini. Oke, pemirsa, jadi saya akan menunjukkan salah satu ritual saya yang menggunakan darah ayam, yang mintanya itu ekstrim. Ritual pelet yang ekstrim biasanya memakai darah ayam sebagai salah satu syaratnya. Darah segar itu akan dimantrai sepanjang pekan, lengkap dengan sesaji lain serta foto orang yang akan disasar pelet. Setiap kali selesai dimantrai menggunakan media boneka, akan disimpan secara khusus. Nah ini adalah foto target dan darah ayam. Setelah itu saya ritualkan selama 7 hari. Setelah selesai baru saya kubur di kuburan. Ada bukan? Ini jangan salah sangka ya, ini bukan boneka santet, bukan. Ini adalah untuk media pelet saya. Jadi kalau saya mengerjakan suatu pelet yang ekstrim juga, foto target akan saya tempel di sini di kepalanya. Kemudian saya ritualkan. Setelah ritualkan biasanya sih 7 hari kalau yang ekstrim. Setelah saya ritualkan baru saya gantung terbalik seperti ini dalam penyimpanannya. Jadi setelah selesai ritual hari pertama, ini foto dipasang di kepalanya, kemudian diritualkan. Setelah ritualkan baru digantung terbalik, disimpannya seperti ini. Kemudian di bawahnya itu adalah foto target, foto pemohonnya. Jadi misalnya ini foto pemohonnya ya. Sini saya simpan seperti ini. Kemudian besok saya ambil lagi, saya ritualkan lagi seperti ini. Setelah selesai ritual, saya simpan lagi dalam posisi ini. Tapi mengapa harus digantung? Apakah ada pesan atau makna khusus sehingga boneka itu dibuat terbalik menghadap foto?
Lah maknanya apa? Digantung seperti ini. Jadi maknanya digantung seperti ini, si target itu akan bakalan pusing 7 keliling memikirkan si target, memikirkan si yang pemohon tadi. Jadi target kita gantung, dia akan mensugeskan bahwasanya dia akan pusing 7 keliling selalu memikirkan si ceweknya atau cowoknya tadi gitu. Nah, ini saya lakukan selama 7 hari. Sudah lama menjadi praktisi pelet. Benarkah Ki Jamrong juga pernah mengalami gagalan dalam memelet seseorang? Apa yang membuatnya tak mampu menembus dinding kuat orang yang dipelet? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Peralatan mistik yang biasa digunakan Ki Jamrong memang dibuat langsung oleh tangannya sendiri, termasuk membuat boneka yang sekilas mirip orang dengan ukuran sangat kecil. Boneka itu bukan sosok biasa karena dijahit menggunakan kain kafan, isinya kemenyan dan dupa. Setelah itu dicuci di kali serta diritualkan berkali-kali. Kalau ini bonekanya ini terbuat dari isinya sih ini kemenyan, dupa. Kemudian setelah selesai bikinnya itu diritualkan. Sebelumnya setelah selesai baru dicuci di kali, dikeringkan, cuci lagi, dikeringkan sampai 3 kali. Setelah 3 kali itu baru diritualkan. Dengan kita membakar dupa, diritualkan itu jumlahnya sekitar 13 ribuan ya bacaannya tadi. Saya bikin boneka ini dalam waktu 4 jam selesai wiridnya atau ritual bikin bonekanya. Setelah selesai baru bonekanya diasapin, baru 3 hari kemudian bisa digunakan. Jadi ini suatu media pelet lah gitu. Selain boneka mini, Mbah Jamrong juga menyimpan tempurung besar yang menyerupai kepala manusia. Bentuknya yang cenderung cembung sengaja dibuat untuk menampung energi-energi negatif yang muncul selama menjalani banyak ritual mistik. Energi buangan itu bisa sangat jahat, sehingga dikumpulkan dalam satu wadah yang sudah diberi pagar gaib. Iya, ini batok koleksi saya. Jadi biasa kalau membuang-buang energi itu pada di ground, karena saya tempatnya kan di atas kan ya. Jadi nggak mungkin buang di ground kan saya kan. Akhirnya saya buang dari sini, saya masukkan sini gitu. Jadi ke pengobatan jarak jauh ataupun pasien saya buang ke sini. Jadi ini penuh energi negatif gitu. Kita tetap bermain imajinasi, kita bermain smart. Jadi kita apapun bisa jadi media gitu loh. Nah ini salah satu media batok kelapa gitu. Sebenarnya apapun bisa jadi media, itu tergantung dari si kitanya. Iya, benar. Menyerupai orang gitu, benar ya, benar. Tapi kalau media sih sebenarnya tergantung kitanya sih yang bikin ya. Artinya ya kita pintar-pintar aja. Kadang misalkan kita dikasih ilmu ini buat ini, tapi kita harus bisa berimajinasi, kita smart otak kita. Oh kita pakai ini bisa gitu. Jadi nggak asal ada pakemnya, udah pakem A ya pakem A, tapi bisa media ataupun bisa pakai lain gitu. Berpuluh tahun menjadi praktisi pelet, Ki Jamrong memang memiliki kemampuan tinggi. Ia termasuk tokoh yang mempunyai ilmu pelet sangat komplit. Tapi benarkah ia juga pernah gagal dalam memelet seseorang? Faktor gagal tuh banyak ya.
Jadi kalau misalkan si pasien itu dia terlalu sombong, artinya bukan percaya diri tapi sombong gitu loh. Artinya sombong, udah kamu udah pelet sama Ki Jambrong bakalan kena gini. Itu udah kesombongan diri kan ya. Tetap berserah diri. Cuman ilmu ini kan hanya syariatnya aja, jalannya aja kan ya. Kita pakai ilmu ini, tapi selesaikan tetap saya minta sama Allah gitu. Jadi gitu, pertama ya kegagalan jangan sombong lah. Kemudian si pemohon atau pemohon yang minta ke saya gitu kan, misalnya peletan si A, ya jangan terlalu memikirkan target gitu loh. Dia selalu berpikir wah dia bakal cinta, dia bakal saya, udah nggak usah gitu loh. Jadi setelah selesai minta ke saya ritual, ya udah selesai, biarkan goib yang jalan gitu loh. Pelet memang masih menjadi rujukan mereka yang putus asa, terutama ketika cintanya bertepuk sebelah tangan. Dan Ki Jambrong merupakan salah satu rujukan para pencari pelet. Ilmunya termasuk komplit, bahkan hingga yang bersifat ekstrim. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.